Rahasia hubungan sempurna. Pernahkah kamu merasa hubunganmu buntu? Atau mungkin melihat dunia di sekitarmu makin kacau, penuh amoralitas, dan kamu bertanya, ada nggak sih cara hidup yang lebih baik? Hari ini kita akan bongkar satu teks kuno yang umurnya ribuan tahun, tapi isinya revolusioner. Sebuah rahasia yang bisa mengubah hidupmu, hubunganmu, bahkan caramu melihat dunia. Dan jujur, ini bakal bikin kamu geleng-geleng kepala. Bayangkan sebuah kota kuno, Efesus. Pusatnya perdagangan, sihir, dan jujur aja, moralitas yang bebas banget. Seksualitas nggak punya batas, keserakahan merajalela. Mirip dunia kita sekarang kan? Di tengah kekacauan itu, seorang pria bernama Paulus menulis surat yang jadi bom waktu. Surat ini bukan cuma tentang agama, tapi tentang cara hidup yang benar-benar berbeda. Cara hidup yang akan bikin kamu jadi anak terang di tengah kegelapan. Sebelum kita masuk lebih dalam, coba deh tulis di kolom komentar. Apa tantangan terbesar yang kamu lihat di dunia saat ini? Yuk sharing. Efesus itu ibarat New York-nya zaman kuno. Padat, kaya, multietnis. Tapi di balik megahnya kuil Artemis, salah satu keajaiban dunia, ada praktik sihir, pembuangan bayi yang gak diinginkan, dan norma seksual yang sangat permisif. Bayangkan, pria boleh berhubungan seks di luar nikah. Homoseksualitas umum, dan rumah bordil ada di mana-mana. Ini bukan sekedar cerita sejarah. Paulus menulis Efesus 5 di tengah realitas ini. Dia nggak cuma ngajarin moral, tapi dia menantang seluruh sistem masyarakat yang rusak itu. Kaget nggak sih? Zaman dulu ternyata semaksiat itu. Kira-kira apa bedanya dengan zaman sekarang? Tulis pendapatmu ya. Inti dari revolusi Paulus dimulai dari sini. Efesus 5 ayat 1. Jadilah peniru-peniru Allah. Kata peniru di sini, mimetai, bukan cuma niru asal-asalan, tapi meniru secara aktif dan berkelanjutan karakter Tuhan. Kasihnya, kebaikannya, keadilannya. Bayangin, dewa-dewi pagan Efesus itu kejam, egois. Tapi Paulus bilang, kamu harus jadi kayak Tuhan yang penuh kasih, yang berkorban. Ini panggilan yang gila di zamannya. Dan bagaimana cara menirunya? Dengan berjalan dalam kasih, peripatete en agape. Bukan cuma emosi, tapi tindakan tanpa syarat, kasih agape yang rela berkorban. Seperti Kristus menyerahkan dirinya. Kalau disuruh memilih, lebih gampang meniru siapa? Orang sukses atau karakter Tuhan? Kenapa? Yuk diskusi di kolom komentar. Paulus juga sangat tegas. Amoralitas seksual, ketidakmurnian, keserakahan, itu sama sekali nggak cocok buat identitas barumu. Kata amoralitas seksual itu porneia, cakupannya luas banget. Paulus bilang, ini bikin kamu nggak punya bagian di kerajaan Allah. Kenapa? Karena kamu sekarang adalah terang dalam Tuhan. Phos, terang, itu simbol kemurnian, kebenaran. Tugasmu bukan cuma menghindari kegelapan, tapi menyingkapkannya. Ini artinya hidupmu itu provokatif. Kamu otomatis akan bergesekan dengan dunia karena standar etismu jauh di atas mereka. Pernah nggak kamu merasa sendiri karena prinsip hidupmu beda dari kebanyakan orang? Ceritakan pengalamanmu di bawah. Nah, ini bagian paling kontroversial dan sering disalahpahami. Kode rumah tangga di Efesus 5. Ayat 22-33.
Sekilas ini terlihat konservatif. Istri tunduk, suami jadi kepala. Tapi coba dengar ini baik-baik. Konteks Romawi, suami itu raja di rumah. Istri dan anak itu properti. Lalu Paulus bilang apa? Suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya untuknya. Ini bukan cuma cinta. Ini agapao. Kasih pengorbanan yang ekstrim. Kristus itu mati buat gerejanya. Paulus mengubah kepala dari dominasi jadi pelayanan tanpa pamrih. Ini benar-benar menumbangkan norma sosial saat itu. Kalau prinsip kepala itu pelayan diterapkan di semua hubungan, keluarga, kerja, dan lain-lain, apa yang akan terjadi? Fantasikan dan tulis di komen. Bagaimana kita bisa melakukan semua ini? Menjadi peniru Allah, berjalan dalam kasih, menyingkapkan kegelapan, dan mencintai pasangan secara pengorbanan. Paulus memberikan kuncinya. Hendaklah kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kata dipenuhi itu pleroste, bentuk present pasif imperatif. Artinya, ini proses berkelanjutan, terus-menerus. Bukan cuma usaha kita, tapi kuasa ilahi yang bekerja di dalam kita. Roh Kuduslah yang memampukan kita beribadah, bersyukur, dan saling merendahkan diri. Jadi, kalau hidup etisme terasa berat, mungkin ada sesuatu yang perlu diisi ulang. Bagaimana kamu merasakan kekuatan untuk melakukan hal baik dalam hidupmu? Apakah itu dari dirimu sendiri atau ada sumber lain? Yuk berbagi pengalaman spiritual. Ada satu detail lagi yang super penting dan sering jadi perdebatan. Kata tunduk di Efesus 5 ayat 22. Dalam naskah kuno terbaik, kata kerjanya itu tersirat. Artinya, ayat 22 ini sebenarnya melanjutkan perintah dari ayat 21. Saling menundukkan diri dalam takut akan Kristus. Ini mengubah penundukan istri bukan jadi perintah satu arah, tapi jadi bagian dari penghormatan timbal balik. Suami dan istri sama-sama secara sukarela tunduk satu sama lain karena cinta dan takut akan Kristus. Ini mengubah total pandangan tentang kesetaraan gender dalam pernikahan Kristen. Menurutmu, kenapa ada perbedaan penafsiran seperti ini? Dan mana yang lebih relevan untuk hubungan modern? Yuk, debat sehat di kolom komentar. Efesus pasal 5 bukan sekadar teks kuno. Ini cetak biru untuk hidup yang bermakna, penuh tujuan, dan anti-mainstream. Ini tentang identitasmu yang baru dalam Kristus, etika yang radikal di tengah dunia yang longgar, dan kekuatan ilahi yang memungkinkan semua itu. Ini panggilan untuk meniru Allah, berjalan dalam kasih, dipenuhi roh, dan membangun hubungan yang mencerminkan kasih pengorbanan Kristus. Sekarang, pertanyaannya, siapkah kamu menjalani hidup yang revolusioner ini? Kalau video ini membuka matamu, jangan lupa like, share ke teman-temanmu, dan subscribe ke channel ini untuk konten-konten yang mengubah perspektifmu. Nyalakan juga notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Mari kita bersama-sama jadi terang di dunia ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam inspirasi. Tuhan memberkati.